Coy, Apaan? Enggak sih nggak gitu. masa sih? Bro, Apaan? lu pernah nggak Pernah? yang pernah Pernah. gua bilang kemarin, Apa itu? yang gua makan kemarin? Belum makan kemarin. Iya, gua kan ke warung tuh, Betul. ke toko. Heeh. Sebelahnya ada toko peci. Toko peci digital lagi. Kacau nih, peci digital lagi. Lu produksi dah mendingan. Ntar kita cut Itu ke bagus gimmick. nih kayaknya. Bagus. Bagus sih buat Iya. gini-gini. Betul. Buat usaha terbaru ya. Terbaru. Terus ini kita berdua aja nih. Tahu nih, kami gimana ya? Si Amin kalau nggak salah kan ngajak Bro Bagir juga ya. Oh, katanya sih begitu. Apalagi ke PNJ kali. PRJ Jakarta Fair namanya. Iya. Lagi nonton Jakarta 46. 46. Lagi ngapain sih? 48. Lo ngapain berdua? Ya. Nungguin dulu. Sama Apa kabar? Bro Bagir. Gua habis sholat Jumat. Habis sholat Jumat. Habis sholat Jumat. Pantesan sarungan. Bro, abis dari PRJ bro, nonton Jakarta 48. Ya. Yeay. I Jakarta want 48. you, I need you. Lucu dia. Dewasa lu Min. Udah tuh. Malu. Lahirnya 75. Dia 75. Berapa? 85. Oh iya. Oke. Oke. Ya, selamat datang di Posyandu. Tempat obrolan receh bisa jadi pencerahan tergantung sinyalnya nih. Iya. Sinyal di sini paling kuat. Paling kuat. Iya Ya, dong. ada sutet ya, benar Butet. Lebih ke santai. Deket tower. Jadi topik kita hari ini rada berat nih, cuy. Oh iya. Dibungkus dengan daun pisang. Dojati. Enakan. Dibungkus ringan maksudnya. Oh, Sering. Jadi walaupun topiknya berat tapi dibungkus ringan terkait stoikisme. Pernah dengar nggak? Oh, pantesan ya kan. Ngerti nggak lu? Enggak. Tenang aja, bukan nama obat mah kok. Oke. Bagusnya untungnya ada Bro Bagir ya kan. Iya. Ya, yang Berarti yang kedua nih ya. Iya, Kita undang kedua. kemari. Untung gue tarik tadi. Masa? Oh, iya. Gimana? Soalnya kalau yang berat-berat kan kita nggak mungkin bahas iya, bertiga. Oh, ini iya. udah kosong. Padahal Ini badan bisa paling enteng nih. Gitu. Gue nggak ada. Jadi kita Apa ya? tarik-tarik dah gitu. Oke. Jadi udah hadir sama kita Bro Bagir. gitu kan, tetangga kita yang baru pindah ya. Udah lama. Orang lama. Cuma memang nggak pernah keluar. Iya. Tapi bukan persugihan ya. Iya. Lilin udah mati kok. Iya. Jadi tentang stoikisme. Wah. Tentang stoikisme Heeh. pantengin terus. Pastinya harus di Mantap. Posyandu. Bro, Ya. mau nanya nih. Waduh. Stoikisme itu sebenarnya paham filsafat aliran mana sih? Iya. Kita baru denger tuh gitu kan. Oh iya, stoikisme. benar. Kalau stoikisme ya, stoik ya kalau kita bilang kan dibagi dua sebenarnya kan antara stoik sama isme. Hmm. Isme kan semua yang namanya isme kan paham. Oh, paham. Jadi kan cara Paham. berpikir gitu kan. Hmm. Stoik itu artinya sebenarnya harfiahnya ya teras kalau bahasa dari Yunani nih, Yunani kuno. Oh. Jadi dia teras. Nah, kenapa disebut paham teras dong? Iya. Kan? Aneh banget gitu. Oh. Nah, karena dulu pelajaran tentang stoik ini diajarin di teras. Pelajaran tentang cara pandang ini diajarin di teras-teras rumah. Sambil Nah, ngopi gitu kan tapi ya? tentang apa kan itu kan? iya. Dan sekarang kan itu pertanyaannya. Bukan Nah. lahir di teras ya. Ya, kagak cowok. Beranak dalam kubur. Serius. Iya, itu apa namanya tentang apa namanya? Kalau kita bahasanya sebenarnya pengendalian diri ujung-ujungnya. Jadi dia mencoba membagi bahwa hidup itu ada dua hal. Satu yang bisa kita kendalikan, Ya. yang kedua yang nggak bisa kita kendalikan. Yang nggak bisa kita kendalikan ya kita ikhlas saja. Oh. Nggak usah terlalu dipikirin banget. Bomatan lah gitu ya. Nah, Bodo amatan. iya nggak sampai segitu juga Nggak sih, segitu. itu kan cuek ya. Tapi kan posisinya yang bisa kita kendalikan itu reaksi terhadap apa yang terjadi di luar sana. Oh, Banyak hal sih contohnya. Misalnya kalau kita dimaki orang, Iya. dikata-katain, nah, Iya. jadi reaksi kita apakah kita ngatain balik, Atau kita introspeksi, atau Iya. kita diem, kita pikir dulu, atau kita cuekin. Nah itu bagian dari pelajaran stoik itu, niatnya begitu, semangatnya seperti itu. Iya, iya. Jadi kita lebih fokus sama apa yang bisa kita kontrol. Gitu. Mungkin lu pernah stoikisme? Iya pernah sih. Jadi kayak misalnya tetangga minjem obeng atau perkakas gitu, kita nggak tahu nih kapan balikinnya. Ya. Gitu. Terus kita mau marah atau gimana ya? beli lagi atau beli lagi atau Marah, marah gitu. marah. Mau nagih Iya. atau mau ngingetin atau mau beli baru lagi, itu Iya. kan pilihan-pilihan itu. Betul. Iya kan? Berarti itu ya bro. Iya, fokus ke situ. Entah mau diingetin dengan baik-baik atau Iya. bagaimana. Kalau ada orang pinjam duit misalnya kan juga termasuk tuh.
Kita mau nagih dengan kasar atau sudah jauh tempo, atau mau nikhlasin, Ya. niatnya bantu, bagaimana nggak usah berharap kapan-kapannya, itu kan pilihan-pilihan kita. Pilihan. Tuh pengendalian. Kalau minjem 100 juta juga lumayan. Iya. Kan nih, tapi kalau gini, Apaan? nih, Kok gua? kalau masalah Tenang. pengendalian diri, paling susah. Kalau dia naik motor, tubruk dikit, marah. Saya mah tinggal bilang, Apaan? masih miskin jangan berantem. Iya lah. Nah, Jangan masih miskin jangan berantem lah. oh iya. Kalau udah kaya mah ya terserah ya. Terserah ya. Masih miskin main berantem ribet. Sama kayak di ini, mendingan kalau misal kayak gitu, mendingan kayak di toko-toko sembako Madura. Oh, Itu ada tulisannya, Apa? dilarang utang, males nagih, males ribut. Udah Iya. didetailin. oh berarti belajar stoikisme. Iya. Itu udah. Madura tuh pilihan dia tuh buka 24 jam, pilihan dia juga kan. Iya, Biar hasilnya lebih banyak kan. Betul. Iya. Orang Kiamat kiamat aja hari buka buka. setengah hari. Tapi lu pernah sih. Iya. Iya, kayak kerjaan gitu loh kan. Kayak bos kan ada beberapa yang marah gitu kan, Karena? ada yang ya banyak kerjaan yang mungkin terbengkalai atau yang nggak sesuai target gitu. Iya. Balik lagi kan ke kitanya kan, pengendalian dirinya seperti apa gitu kan. Mau marah apa, balik kayak gitu, mau marah, atau kita mengendalikannya dengan cara introspeksi dirinya supaya mencapai target. Yes. Gitu. Oh. Sebenarnya sih berlaku dalam kehidupan sehari-hari sih. Nah, cuman itu di konsep dalam bentuk paham stoik tadi. Oh, oke. Paham ya. Filsafat lah gitu Iya. ya. Berarti di packing gitu ya. Iya, diajarkan tentang itu. Belum nyampe. Ini bocah kosong nih. Udah Jadi mungkin dikit. teman-teman mungkin pernah ngalamin kayak gitu gak? Iya, Atau nah baru itu dia denger nih. stoikisme atau stalking Yes. atau apa gitu kan, atau pernah dengar apa gitu kan, ya mungkin mau nanya tentang stoikisme boleh di komen-komen ya, gitu kan. bro. Kita bebas untuk bertanya, ya mungkin jadi ilmu baru nih untuk Betul banget, betul. Jadi kalau prinsip stoikisme ala bapak-bapak komplek nih, Ini keren. jadi yang pertama, kontrol apa yang bisa dikontrol. Mm-mm. Maksudnya gimana gitu? Ya, maksudnya ya itu literally sudah menjawab ya. Kontrol apa yang bisa dikontrol. Misalnya pikiran kita, ucapan kita, tindakan kita, langkah kaki kita, itu yang bisa kita kontrol. Tapi apa yang dilakukan orang lain, bagaimana yang terjadi di sekitaran kita, tetangga misalnya, lagi ada iuran baru untuk kegiatan ini itu kan di luar kontrol kita. Tapi bagaimana kita ngeresponnya itu tadi kan yang bisa kita kontrol kan. Ada kegiatan ini iuran lagi kan gitu kan. Apa kita ngasih lagi walaupun gitu apa gimana? Iya, gitu. biasanya udah cukup bijak sih Iya. alhamdulillah di komplek kita kan sesuai kemampuan segala macam. Tapi kalau bagaimana reaksi kita mau berkontribusi atau mau skip dulu misalnya lagi nggak ada, yaitu purely di kontrol kita kan. Kalau bahasa orang kedaulatan kita untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Itu pilihan kita. Tinggal Enggak. Berat sih, emang berat. Agak- Lu pernah di Cuman kalau pengaruh ke apa namanya, ke contoh sehari-hari. Contoh sehari-hari ini misalnya masak nih tentang rumah tangga ya. Iya. Harga barang-barang naik nih, barang bahan baku. Misalnya cabe. Oh, cabe. Cabe Iya, kan iya, sering iya. tuh naik turun tuh. Betul, Iya, betul. iya. Apalagi kalau mau Ramadan. Wah, Iya, luar iya. biasa. Dia Dari naik. luar. Wah, itu ente. Sama. Lagi dia naik nih, harga naik. Nah, tapi kan di luar kontrol kita kan mau harga cabai naik. Oh, iya. Tapi Iya. keputusan kita tetap masak apa di rumah misalnya. Biasa masak pedes ya mungkin bisa dikurangin kali. Kali ini kita cabenya. kurangin dulu cabenya misalnya tetap ada, yang penting buat rasa-rasa aja nggak terlalu pedes karena akan jadi gitu. pengeluaran yang berlebih kan seperti Jadi itu. menunya ya Bib ya. Menunya bisa kita diatur gitu kontrol, kan. mungkin ganti masak sayur asem dulu Iya, kayak. iya. Gitu. Yang butuh cabai cuma dikit gitu. Iya. Berarti istri gua stoik banget ya. Hah? Ya, biasa dong. Iya, iya. Harga kangkung lagi apa namanya meroket atau lagi mahal, seminggu masak kangkung semuanya. Padahal lo udah ngeluh gitu Iya, ya. paling gua udah ngeluh. Mah, jangan Stoik kangkung dulu banget apa sih. gitu kan. Kali-kali kek nasi sama sambel aja gitu. Ini kan cuma sama mengaruh. Berarti dia full kontrol gitu. Iya, Oh, iya, iya. Nah, kalau yang kedua nih, kayak apa, Pam Soy kan pernah mengatakan kayak hidup sederhana sama dengan bahagia. Kayak pernah denger celutusan Marcus
Horizon. Aurelius. Marcus Horizon. Bukan. Marcus Aurelius tuh kayak apa, guru stoiknya kali ya? Iya, Marcus Aurelius. Pernah bilang gitu kan, kebahagiaan datang saat kita selaras dengan alam, Selaras dan dengan kebutuhan yang wajar. Pernah iya. denger gak kayak gitu-gitu? Iya, ya salah satu guru besarnya di paham Yunani ya? Stoik itu tadi itu masuk Marcus Aurelius. Nah, dia mengenai hidup sederhana, ya sebenarnya sih kalau kita mau bahagia tuh kan Iya. sebenarnya nggak sulit, nggak ribet, nggak harus bermewah-mewah kan kayak gitu kan. Tetapi kita cukup puas dengan apa yang kita capai, kita punya misalnya. Nah itu juga berkaitan dengan keputusan-keputusan finansial kita juga. Mau kita ngerasa bahagia itu dengan punya rumah megah, mobil mewah, atau dengan ya cukupan aja yang penting semua kebutuhan terpenuhi. Gitu. Kalau kita itu hubungkan dengan yang sebelumnya nih, yang kita bahas sebelumnya itu kan psikologi money itu kan kalau dilariin ke stoik, kita tarik benang merahnya tuh, kita nggak bisa kontrol misalnya penghasilan kita, misalnya usaha nih buka warung kadang rame kadang sepi, pemasukan kan macam-macam, kadang tinggi kadang rendah, tapi yang bisa kita kontrol pengeluarannya kan. Gitu. Gaji juga kita nggak bisa kontrol, kita besok mau naik nggak bisa bulan depan. Benar juga. Tapi yang bisa kita kontrol pengeluarannya. Nah itu fokus di yang bisa kita kontrol tadi. Oh, berarti gini Bib, itu artinya bahagia itu nggak harus pergi liburan ke Jepang ya? Iya. Apa nih? Iya, bisa cuma nyeduh kopi, iya kan? Tanpa WA, gangguan WA kerjaan, itu udah hidup bahagia banget kan? Masing-masing orang punya ininya sendiri, apa namanya, standar kebahagiaan sendiri-sendiri, kedamaiannya sendiri-sendiri. Oke. Salut. Tapi kalau dulu men, bro, apa tuh? gue salut sama istri gue bro. Waktu pas mau nikah, Iya. ya kan? Nenek keluar frame dulu nih. Biar dikatakan ikut-ikutan ya. Iya. Cari aman. Iya. Gimana? Aneh salut sama bina deh. Pas ketika mau nikah, terus dia ngomong gini, Pak, aku mau nikah sama kamu bukan karena apa namanya, Harta. Bukan karena muka. Bukan karena muka. Bukan karena Cinta itu buta. Bukan karena ada apa-apanya, tapi Ada apa-apanya. Apa sih ya? Dor. Bukan karena aku terima kamu apa adanya, bukan karena ada apanya. Iya. Tapi kan Itu bohong. lanjut. Paham gak? Masih bingung. Berarti kan intinya kan artinya nggak bahagia itu kan nggak harus pergi ke Jepang ya Iya. kan? Biar nyeduh kopi tanpa gangguan WA kerjaan pun udah hidup bahagia juga ya, gitu. Masing-masing orang punya standarnya sendiri. Iya, Itu sudah bahagia gitu. Bener banget. Tapi kita mau nanya nih bro, apa paham stoikisme ini itu ngaruh nggak sih, maksudnya kayak keagamaan gitu? Kalau menurut gua sih enggak. Ente bocah kosong. Jangan atau maksudnya buat motivasi aja gitu kan, dalam artian ini paham buat motivasi dalam bekerja atau adab atau apa gitu. Oh, kalau dibalikin ke agama nih misalnya dihubungkan, ya agama kita kan juga masing-masing agama juga sebenarnya mengajarkan bagaimana mengendalikan diri atau sopan santun juga kan. Benar. Apa yang kita ucapin kan. Iya. Kalau orang memprovokasi atau misalnya ngejek segala macam, reaksi kita mau marah apa enggak, ya kan? Iya. Bahkan kalau disebut di Islam itu disebutkan orang yang paling kuat itu bukan orang yang bisa angkat berat, bukan orang yang bisa angkat batu besar atau segala macam, bukan, tapi orang bisa nahan diri ketika dia marah. Iya. Ya itu kalau dicari irisannya salah satunya begitu, kontrol emosi, pengendalian diri. Berarti harus sabar. Sabar. Subur dulu. Waktumu sudah habis. Subur. Kayak zaman banget. Gitu ya. Iya. Ya, subur ya. Sabrak. Aduh, ini lama-lama kumpul di sini ngikut nih. Ke bawah nih. Jadi teman-teman, itu stoikisme tuh kayak gitu, kan pandangan secara ya kalau menurut kita mungkin pusing atau berat, ternyata enggak sih. Jadi implementasinya bisa ke diri kita sendiri juga. Benar, gitu kan. benar. Ya, mungkin teman-teman kalau misalnya kurang paham dengan stoikisme, tanya versi kehidupan lo sendiri ya, komen-komen gitu. Betul banget. Sekarang paham stoikisme di kehidupan
bapak-bapak Oh iya. kan? Kehidupan sehari-hari dilihatnya. Iya, jadi gue mulai latihan stoik nih. Siapa? Lu. Oke. Kan. Gila. Misalnya pas lihat motor tetangga baru, gue tahan nafsu buat nyicil yang baru. Oh iya. Iya, enggak ini. Gue tahan nafsu buat nyicil yang baru. Bener. Gitu, jadi nggak langsung beli. Iya. Nyicil. Iya, ini kayak gini panasan banget. Hardang pisang ya. Mungkin kalau lu ada Kalau gua ada implementasi di lu gitu. Iya ada, kayak misalnya lagi follow orang gitu kan, istri nanya kamu follow siapa gitu kan, kadang kan kita suka mikir kepo amat sih gitu kan istri kita gitu kan, cuman ya gua tarik napas dulu ya enggak, terus udah gitu baru kita jelasin, oh ini teman kerjaku, lebih aku lagi tenang. ada proyek yang lebih tenang, itu sih. Itu kan itu masuk ke pengendalian diri bro. Iya kan? benar juga sih, contoh-contoh ini kan pada dasarnya kalau kita tarik di benang merahnya di misalnya nih kita tarik ke Indonesia nih, secara paham orang Indonesia kan ada siapa yang menabur dia yang menuai, kan seperti itu kan. Jadi hukum sebab akibat itu juga berlaku. Bagaimana kita merespon terhadap apa yang terjadi di luar sana itu yang menentukan apa yang akan terjadi berikutnya lagi kan, dan akan terus bersambung seperti rantai nggak terputus. Tapi kalau kitanya tenang, kita bisa pikir dulu sebelum kita ngerespon, hasilnya nggak akan istilahnya bisa meledak sesuatu itu nggak perlu, nggak perlu pertengkaran yang nggak perlu terjadi. Ya kan, hal-hal seperti itu yang besar dikecilin, kecil dihilangin kan kayak gitu. Cocok. Posting di TikTok langsung FYP. Tadi apa? Nah, ya kalau ada masalah besar dikecilin, kecil. Kalau yang kecil dihilangin, dianggap nggak ada masalah gitu. Jadi tenang hidupnya, nggak ribet. Iya itu tadi kata-kata hari ini. Hari ini. Lagi bumerang nih. Ya emang kondisi udara sih. Yang biasa di Jerman kemarin. Ngapain? Jeruk manis. Ngapain? Dagang daun. Jadi kalau implementasi ke bapak-bapak gitu dalam artian kita mungkin pernah tiba-tiba marah, pas nyesel gitu. Iya. Kayak gitu kali ya. Itu lepas kontrol kan. Lepas kontrol tuh. Berarti gue nggak salah dong ya kalau lagi pada cekcok di jalan geser-geser ini. Weh jangan ribut, masih miskin. Berarti gue nggak salah dong ya. Ya termasuk lu teriak-teriak ngapain juga yang ribut orang lain juga. Iya berarti kan. Jadi dasarnya bukan karena cuek sih sebenarnya. Itu bukan cuek, tapi ya sadar aja. Sadar atas apa yang kita lakukan, apa yang kita katakan itu pilihan-pilihan kita tadi itu berakibat sama hasilnya ke depan, kedamaian hidup kita, misalnya ketenangan hidup kita gitu. Apakah akan masalah itu diperbesar gara-gara kita merespon, apakah justru kita redam gara-gara respon kita yang lebih tenang. Oh kalau gua bro, misalnya gini nih, misalnya ada yang ngomongin gua atau gimana gitu kan, kalau misalnya gua punya paham kayak gini gimana ya, dia kan punya hak nih buat ngomong kayak begitu tuh, tapi gua punya hak juga nih buat nggak dengerin, itu termasuk cuek nggak sih? Iya, bagian dari pengendalian diri itu ya. Bisa juga kalau misalnya lu cuman nguras energi lu untuk merespon, ya ngapain gitu. Tapi stoik itu termasuk paham yang lucu nggak sih di Indonesia? Dalam artian gini, kan kalau paham Indonesia tuh ketika ngelihat orang ya, contoh kita motor aja gitu kan, tiba-tiba kita nengok gini padahal nggak ada apa-apaan gitu. Ntar orang yang lain pada nengok juga. Segala macam. Nah terus gue lihat juga kayak misalnya contoh di negara luar gitu. Jadi sifat bodoh amatan kayak misalnya siapa lu, jadi kayak menunjukkan kesombongan atau gimana sih gitu. Maksudnya kalau kultur yang tadi tuh yang kalau di luar seperti itu kebanyakan orang stoik, tapi kalau di Indonesia kan orang-orang yang kayak agak kepoan gitu. Nah itu termasuk kayak gitu sih. Ya kita harus bedain antara itu sifat atau pemahaman stoik dengan individualistis. Karena individualistis itu tadi ya cuek sama apa yang terjadi di luar sana. Tapi misalnya nih, ada tetangga kita ketimpa musibah, jangan sampai lah misalnya. Itu kan pilihan kita juga untuk merespon, apakah kita bantu, kita care, kita ikut ngebantu dia, misalnya ada yang sakit kita antarin ke rumah sakit dan sebagainya, itu pilihan kita. Yaitu bagian dari pengendalian diri kita untuk bertindak sesuatu, bukan berarti kita cuek terhadap semua hal. Gitu. Tetap ada yang prioritas juga ya, yang kita itu. Hidup ini tentang membuat pilihan kan. Bahkan kita di sini tuh juga pilihan juga.
Itu berarti orang pilihan. Kamu bukan pilihan. Mulu. Nah, teman-teman pernah nggak tuh ngerasain atau di dunia tempat sekolahnya atau tempat kampus atau kerjaannya yang lo anggap baik banget Nah, pernah nggak kayak gitu ya? Mungkin kalau pernah ceritain komen atau bisa nanya ke kita juga boleh. Sekarang biasa tips ya kan? Iya nih. Ada tips kita kan nggak bisa menyimpulkan. Ya. Aduh. Kita minta tips nih dari Bro Bagi. Gimana tipsnya kalau tentang stoikisme? Gimana ya? Kalau pada dasarnya sih Pak Haji. Pada dasarnya sih kan kita jangan terlalu ngeributin hal-hal kecil. Tadi yang saya sampaikan kan kalau ada masalah yang besar ya kita coba kecilin gitu. Kalau ada yang masalah kecil anggap itu nggak ada masalah, bukan masalah. Jadi kita hidupnya bisa lebih tenang. Jangan terlalu maksain ngerubah hal-hal yang kita nggak bisa rubah. Gitu. Karena banyak hal, jauh lebih banyak hal yang di luar kendali kita daripada yang kita bisa kendalikan. Kayak gitu. Nah, mungkin kalau ada yang kedua itu tentang hidup tenang tadi ya. Hidup tenang itu bukan berarti kita nggak pernah ada masalah hidup. Semua orang punya masalah. Tapi hidup tenang itu bagaimana kita lebih bijak dalam merespon masalah-masalah tadi. Keren ya. Gitu. Pikirin dulu, jangan terlalu bertindak gegabah misalnya. Gitu. Lebih tenang aja. Gegabah. Waduh. Berat belum jadi gawah. Agak delay saya yang barusan. Horas bah. Oh berarti jangan ribut hal kecil gitu ya kan? Gitu-gitu. Ada dua tuh tipsnya tadi. Ada dua tipsnya ya. Oke, bro, thank you banget, terima kasih banyak. Ini baru pertama kali belajar pesawat sambil ketawa sambil bercanda. Belajar pesawat. Filsafat. Belibet ya. Filsafat muncrat. Muncrat. Jadi buat yang lagi stres karena saldo menipis, ingat itu juga di luar kendali. Oh iya. Tapi gaya hidup bisa kita kontrol. Betul. Betul dong. Betul. Sampai jumpa di Posyandu. Semakin kita tua, terus semakin kita tenang. Kayak Pak Bagir nih. Ya, Pak Bagir. Kalau lo diem, diangkat kuning. Ya, jorok dong. Salam stoikisme komplek, tetap kalem walau bensin naik. Ya.